Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa bertemu jodoh di kota Madian. Nabi Musa adalah seorang bayi yang dilahirkan di kalangan Bani Israel yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imran bin Kahat bin Lawi bin Yakub adalah beribukan Yukabat. Setelah menginjak dewasa, Nabi Musa telah beristrikan dengan putri Nabi Syuaib, yaitu Safura. Dengan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari segala tipu daya orang-orang yang zalim." Keluarlah Nabi Musa dari kota Mesir seorang diri. Tiada pembantu selain inayahnya Allah, tiada kawan selain cahaya Allah, dan tiada bekal kecuali bekal iman dan takwa kepada Allah. Penghibur satu-satunya bagi hatinya yang sedih karena meninggalkan tanah airnya ialah bahwa ia telah diselamatkan oleh Allah dari buruan kaum Fir'aun yang ganas dan kejam itu. Setelah menjalani perjalanan selama 8 hari 8 malam dengan tidak berkasut sampai terkelupas kedua kulit telapak kakinya, tibalah Musa di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib yang terletak di timur Jazirah Sinai dan Teluk Aqabah di selatan Palestina. Nabi Musa beristirahat di bawah pohon yang rindang untuk menghilangkan rasa letihnya karena perjalanan yang jauh. Berdiam seorang diri karena nasibnya sebagai salah seorang bekas anggota istana kerajaan yang menjadi seorang pelarian dan buruan. Ia tidak tahu harus kemana ia pergi dan kepada siapa ia harus bertemu, di tempat di mana ia tidak mengenal dan dikenal orang. Tiada sahabat dan saudara. Dalam keadaan demikian, terlihatlah olehnya sekumpulan pengembala berdesak-desak mengelilingi sebuah sumber air bagi memberi minum ternaknya masing-masing. Sedang tidak jauh dari tempat sumber air itu, berdiri 2 orang gadis yang menantikan giliran untuk memberi minum kepada ternaknya. Jika para pengembala lelaki itu sudah selesai dengan tugasnya, Musa merasa kasihan melihat kepada kedua orang gadis itu yang sedang menanti. Lalu dihampirinya dan ditanya, "Gerangan apakah yang kamu tunggu di sini?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami hendak mengambil air dan memberi minum ternak kami. Namun kami tidak dapat berdesak dengan lelaki yang masih berada di situ. Kami menunggu sehingga mereka selesai memberi minum ternak mereka. Kami harus lakukan sendiri pekerjaan ini karena ayah kami sudah lanjut usianya dan tidak dapat berdiri." Lalu tanpa mengucap sepatah kata pun, diambilnyalah timba kedua gadis itu oleh Nabi Musa. Dan sejurus kemudian dikembalikannya kepada mereka setelah terisi air penuh, sedang sekeliling sumber air itu masih pada dikelilingi oleh para pengembala. Setibanya kedua gadis itu di rumah, berceritalah keduanya kepada ayah mereka tentang pengalamannya dengan Nabi Musa, yang karena pertolongannya yang tidak diminta itu, mereka dapat lebih cepat kembali ke rumah dari biasanya. Ayah kedua gadis yang bernama Syuaib itu tertarik dengan cerita kedua putrinya. Ia ingin berkenalan dengan orang yang baik hati itu yang telah memberikan pertolongan tanpa diminta kepada kedua putrinya, dan sekaligus menyatakan terima kasih kepadanya. Ia menyuruh salah seorang dari putrinya itu pergi memanggilkan Musa dan mengundangnya datang ke rumah. Dengan malu-malu, pergilah putri Syuaib menemui Musa yang masih berada di bawah pohon yang masih melamun. Dalam keadaan letih dan lapar, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku sangat memerlukan belas kasih-Mu dan memerlukan kebaikan sedikit barang makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Berkatalah gadis itu kepada Musa memotong lamunannya, "Ayahku mengharapkan kedatanganmu ke rumah
untuk berkenalan dengan engkau, serta memberi engkau sekedar upah atas jasamu menolong kami mendapatkan air bagi kami dan ternak kami." Musa sebagai perantau yang masih asing di negeri itu, tiada mengenal dan dikenal orang, tanpa berpikir panjang, menerima undangan gadis itu dengan senang hati. Ia lalu mengikuti gadis itu dari belakang menuju rumah ayahnya yang bersedia menerimanya dengan penuh ramah tamah, hormat, dan mengucapkan terima kasihnya. Dalam berbincang-bincang dan bercakap-cakap dengan Syuaib, ayah kedua gadis yang sudah lanjut usianya itu, Musa mengisahkan kepadanya peristiwa yang terjadi pada dirinya di Mesir, sehingga terpaksa ia melarikan diri dan keluar meninggalkan tanah airnya bagi melaksanakan hukuman penyembelihan yang telah direncanakan oleh kaum Fir'aun terhadap dirinya. Berkata Syuaib setelah mendengar kisah tamunya, "Engkau telah lepas dari pengejaran orang-orang yang zalim dan ganas itu, adalah berkat rahmat Tuhan dan pertolongannya. Dan engkau sudah berada di sebuah tempat yang aman di rumah kami, di mana engkau akan tinggal dengan tenang dan tentram selama engkau suka." Dalam pergaulan sehari-hari, selama ia tinggal di rumah Syuaib sebagai tamu yang dihormati dan disegani, Musa telah dapat menawan hati keluarga tuan rumah yang merasa kagum akan keberaniannya, kecerdasannya, kekuatan jasmaninya, perilakunya yang lemah lembut, budi pekertinya yang halus, serta akhlaknya yang luhur. Hal mana telah menimbulkan ide di dalam hati salah seorang dari kedua putri Syuaib untuk memperkerjakan Musa sebagai pembantu mereka. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya, "Wahai ayah, ajaklah Musa sebagai pembantu kami, menguruskan urusan rumah tangga dan peternakan kami. Ia adalah seorang yang kuat badannya, luhur budi pekertinya, baik hatinya, dan boleh dipercaya." Saran gadis itu disepakati dan diterima baik oleh ayahnya yang memang sudah menjadi pemikirannya sejak Musa tinggal bersama di rumah. Menunjukkan sikap bergaul yang manis, berperilaku hormat dan sopan, serta tangan yang ringan untuk bekerja, suka menolong tanpa diminta. Diajaklah Musa berunding oleh Syuaib dan berkatalah kepadanya, "Wahai Musa, tertarik oleh sikapmu yang manis dan cara pergaulanmu yang sopan, serta akhlak dan budi pekertimu yang luhur. Selama engkau berada di rumah ini, kami mengingat akan usiaku yang makin hari makin lanjut. Maka aku ingin sekali mengambilmu sebagai menantu, mengawinkan engkau dengan salah seorang dari kedua gadisku ini. Jika engkau dengan senang hati menerima tawaranku ini, maka sebagai mas kawinnya, aku minta engkau bekerja sebagai pembantu kami selama 8 tahun, menguruskan peternakan kami dan soal-soal rumah tangga yang memerlukan tenagamu. Dan aku sangat berterima kasih kepadamu bila engkau secara sukarela mau menambah 2 tahun di atas 8 tahun yang menjadi syarat mutlak itu." Nabi Musa sebagai buruan yang lari dari tanah airnya menerima tawaran Syuaib itu sebagai karunia dari Tuhan yang akan mengisi kekosongan hidupnya selaku seorang bujang yang memerlukan teman hidup untuk menyekutukannya menanggung beban penghidupan dengan segala suka dan dukanya. Ia segera tanpa berpikir panjang berkata kepada Syuaib, "Aku merasa sangat bahagia bahwa Pak Cik berkenan menerimaku sebagai menantu. Semoga aku tidak menghampakan harapan Pak Cik yang telah berjasa kepada diriku sebagai tamu yang diterima dengan penuh hormat dan ramah tamah." Kemudian dijadikannya sebagai menantu, suami kepada anak putrinya. Syarat kerja yang Pak Cik kemukakan sebagai mas kawin, aku setujui dengan penuh tanggung jawab dan dengan senang hati. Setelah masa 8 tahun bekerja sebagai pembantu Syuaib, ditambah dengan sukarela dilampaui oleh Musa, dikawinkanlah ia dengan putrinya yang bernama Safura. Dan sebagai hadiah perkawinan, diberilah pasangan pengantin baru itu oleh Syuaib beberapa ekor kambing untuk dijadikan modal pertama bagi hidupnya yang baru sebagai suami istri. Pemberian beberapa ekor kambing itu juga merupakan tanda terima kasih Syuaib
kepada Musa yang selama ini di bawah pengurusannya. Peternakan Syuaib menjadi berkembang biak dengan cepatnya dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.